Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung Selaksa Asa Indonesia. Kembali lagi hadir bersama Mbak Ayu Mustika Sari di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar di edisi hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Dan seperti biasa Sobat Asa bisa gabung langsung ke live Facebook Radio Asa FM ataupun juga bisa melalui frekuensi gelombang radio. Bagi Sobat Asa yang mau tanya-tanya ke narasumber, boleh langsung ke nomor 0857 07941029 atau juga melalui kolom komentar di live Facebook Radio Asa FM juga boleh. Dan acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, IKADI Kota Blitar, LMI Kota Blitar. Dan sudah hadir ya di Studio 1 Radio Asa FM. Ini wajah baru. Wajah baru dan kelihatannya sama Mbak Ayu ini masih 11-12 nih ya kayaknya Sobat Asa ya. Kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya merdu semerdu orangnya. Waduh, aduh. Iya, ini di samping Mbak Ayu nih ada Mbak Cantik Nenggelis. Aduh, duduh. Ini pertama kali hadir ini sudah ditembak ya. Ditembak di Radio Asa FM ini ya. Iya. Ini sebelum kita mulai diperkenalkan dulu dong. Namanya siapa ini? Monggo. Nama saya Adelia Dunavitasari, bisa dipanggil Adel. Adel. Iya. Mbak Adel ini kayak yang di Sopo Jarwo itu bukan ya? Oh, bukan. Oh, bukan ya. Itu juga Adel ya itu ya? Iya, ada. Adel pinter itu ya? Iya. Kak ini juga pinter kok. Oke, Mbak Adel ini kalau tadi di flyernya ya, ini Mbak Adelia Eskep. Nah, Eskep itu apa kepanjangan ini Mbak? Eskep itu sarjana keperawatan. Oh, sarjana keperawatan. Oke. Nah, ini Mbak Adel ini sudah menikah atau masih single? Ini siapa tahu Sobat Asa yang masih single ini lirik-lirik nih. Kebetulan ini sudah menikah ya. Oh, Kak Ayu, alhamdulillah ya. Sudah menikah. Maaf ya ini yang para jomblo. Sudah laku, sudah sold out ternyata. Iya, sore hari ini tema kita tadi tentang anemia pada remaja putri. Ini Sobat Asa yang masih remaja, monggo ayo kita saksikan. Atau juga yang ibu-ibunya ini yang punya remaja putri ini yang di rumah ini pasti banyak nih ya masalahnya. Karena remaja itu kayaknya banyak problematikanya ya. Iya. Oke, betul. Nah, ini nanti akan dikupas tuntas oleh Mbak Adel ini. Tapi sebelumnya gini Mbak Adel, kenapa nih hari ini ngambil tema tentang anemia? Ini mungkin adakah dengan pengalaman pribadi kah atau gimana? Oh, kebetulan ya Kak Ayu ya. Ini kebetulan tema ini sama dengan skripsi saya. Oh ya, gitu. Jadi kebetulan. penelitian. Ya, penelitiannya itu terkait dengan anemia pada remaja putri. Anemia pada remaja putri. Nah, ini berarti kalau penelitian pastinya nih digeluti langsung ya. Cari-cari referensi dari berbagai macam, terjun langsung berarti nih ya. Iya, terjun langsung. Oke. Nah, ini loh Sobat Asa. Jadi istilahnya tidak cuma teori doang. Nah, jadi dari teori kemudian mungkin diaplikasikan di penelitian tuh ya mungkin ya di masyarakat tentunya ya. Iya, betul. Oke. Nah, itu Sobat Asa ya tentang anemia. Ini sekilas ini ya. Sekilas kenapa sih sore hari ini kok temanya tentang anemia dan juga kok pada remaja, kenapa nggak anemia pada lansia gitu, bukan ya? Bukan. Bukan ya, pada remaja. Oke Mbak Adel, mungkin bisa diceritakan dulu ini kenapa sih kok anemia pada remaja, dan remaja itu yang seperti gimana umurnya? Karena kan ada anak-anak, ada bayi, ada remaja. Ini berapa ini umurnya? Iya, kalau untuk remaja itu kan masa peralihan ya, Kak Ayu ya, dari masa anak-anak ke masa dewasa. Untuk remaja ini mengalami perkembangan seperti aspek fisik, psikis dan psikologis. Jadi untuk masa remaja itu dimulai dari usia 11 sampai 20 tahun. 11 sampai 20 tahun. Iya, itu udah remaja akhir. Remaja akhir. Berarti kalau 11 itu
itu kalau sekolah SD kelas berapa ya? 5 ya? SD kelas 5. Kelas 5 Jadi ya, oke. mulai masa seperti menstruasi itu kan biasanya dimulai dari masa remaja. Oke, ya kadang-kadang memang ada anak-anak sekelas 5 sudah mens ya. Ada yang menginjak SMP itu sudah baru mulai. Ada juga yang SMA baru juga dapat ya, karena berbeda-beda. Berarti yang bisa kita ambil ini kalau remaja yang dimaksud ini rentang usia tadi ya, 11 ya, 11 sampai 20 tahun. Oke, Mbak Del, monggo dilanjut Mbak Del. Oke, ini untuk remaja ini kenapa kok rentan terkena anemia? Remaja putri ya yang paling utama. Jadi karena remaja putri ini cadangan zat besi ini hanya sedikit. Jadi wanita itu kan akan mengeluarkan 1-2 mg zat besi itu ketika mengalami ekskresi seperti menstruasi. Banyak soalnya ya kalau menstruasi itu ya. Kalau anemia itu kan keadaan di mana kadar hemoglobin atau HB itu bisa disebut dengan sel darah merah itu kurang dari nilai normalnya. Untuk nilai normalnya itu pada perempuan itu lebih dari 12 gram per desiliter. Normalnya itu untuk ya. Wanita. Kalau untuk laki-laki itu di atas 13,9 gram per desiliter. Oke, berarti antara cewek sama cowok beda ya, kadar normalnya HB itu sendiri. Oke. Berarti rentangnya kalau cewek di atas 12 ya. Normalnya di atas 12, kalau yang cowok di atas 13,5. 9. Iya, 9. Iya. Oke, lanjut Pak Del. Oke, jadi mungkin fungsi dari hormon hemoglobin itu apa sih? Jadi fungsi dari hemoglobin itu untuk membawa oksigen serta zat gizi lain seperti vitamin dan mineral ke otak dan ke jaringan tubuh. Jadi ketika kadar hemoglobin ini berkurang, jadi akan mempengaruhi oksigen yang akan masuk ke dalam otak dan jaringan. Jadi yang akan terganggu itu lebih ke otak dan ke jaringan tubuh. Jadi kelihatannya kayak sepele ya. Kurang darah mah mungkin kalau ini yang mitos ya, mungkin ya bukan fakta ya, mitos di lapangan, alah kekurangan darah makan gulai. Nah, kayak gitu ya. Ternyata gak sesimpel itu ya. Tidak sesimpel itu. Itu nanti malah nambah kolesterol kan. Nah, berarti ini benar, nanti ada sambungannya lagi kalau itu ya. Iya, karena memang banyak mitos-mitos bertebaran nih. Aku kalau pusing, kalau lagi kurang darah ya, tensiku rendah biasanya gitu ya parameternya. Padahal bukan ya ternyata ya. Itu tadi dari fungsi hemoglobin itu sendiri. Nah ini kayak pada remaja nih ya, remaja putri itu kan kalau sudah mens itu biasanya kan minim ya 5 hari ya Mbak Adel ya. Iya, normalnya itu menstruasi itu 2-7 hari. 2-7 hari. Nah, karena ketika sedang mens berarti dia mengeluarkan banyak zat besi berarti. Zat besi yang keluar. Kalau untuk darah yang keluar itu kisaran dari 10 sampai 50 cc per 20 sampai 25 cc per harinya ya itu. Nah ini kalau seseorang atau remaja itu dikatakan anemia itu mungkin kan pasti ada tandanya nih. Tandanya apa aja sih nih Mbak? Untuk tanda-tandanya yang paling utama itu adalah ketika pemeriksaan kadar HB itu kurang dari 12 untuk perempuan ya. Kalau untuk laki-laki kurang dari 13,9. Nah yang kedua itu cepat merasa lelah. Jadi kenapa kok cepat merasa lelah? Karena oksigen yang masuk ke dalam otak itu berkurang, sehingga mengganggu metabolismenya, akhirnya timbul seperti merasa lelah. Ini Kak Ayu udah lelah enggak ini ya? Wah, ini kalau lelah ini setelah tanggal 5 ke atas ini ya. Mulai lelah. Iya, mulai 3L. Lemah letih lesu ini. Kantong kering saya. Ini karena anemia Kak. Ini karena anemia, bukan ya, beda ya. Kalau yang ketiga itu nyeri kepala. Oh, sering pusing. Iya, sering pusing. Terus
nadinya cepat. Ini yang lebih memburuknya ya Kak Ayu ya. Jadi nadinya bisa cepat, bisa jadi sesak nafas. Oh, sampai sesak Iya, nafas. Oke. Yang paling sering itu kan mungkin pasien-pasien klinik itu ya Kak Ayu ya, seperti pucat pada muka, terus telapak tangannya itu juga pucat, kuku, membran mukosa mulutnya itu juga pucat. Oh iya. Yang paling terlihat sih mungkin di konjungtivanya ya. Jadi di kelopaknya itu yang bagian bawah itu kan biasanya lebih kepucat ya. Lebih putih gitu ya. Lebih putih. Oke. Itu tadi pusing ya, kemudian lelah. Lelah ya. Iya, Gampang lelah. cepat merasa lelah. Cepat merasa, padahal istilahnya tidak banyak aktivitas ya, tiba-tiba kok banyak Kok tiba-tiba lelah? Ini karena anemia apa karena lapar ya? Hampir sama Kalau juga. saya sih lapar juga ya. Oke, kemudian kalau kayak nadi cepat ini mungkin kisaran nadi normal itu berapa sih Mbak Del? Jadi kan nanti bisa apa ya istilahnya, remaja-remaja itu bisa mulai, wah ini nadiku udah nggak normal nih, kan sekarang banyak ya kayak pakai jam digital yang dipakai itu, jadi ketika aktivitas itu muncul bisa melihat, bisa berapa mengontrol sendiri. sekarang banyak. Ini normalnya berapa sih untuk nadi itu sendiri? Normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Oh, kalau di atas itu sudah tinggi. tinggi. Kalau di bawah 60 itu rendah. Rendah. Berarti kalau yang dikatakan anemia tadi, tanda-tandanya anemia berarti nadinya di atas 100. Oke, di atas 100. Nah, ini mungkin bisa mulai diteliti, bukan diteliti ya. Diperhatikan ini mungkin para orang tua, sobat Asa ini yang jadi orang tua punya anak remaja putri, mungkin bisa diperhatikan ya. Jadi mungkin kalau sudah mulai menstruasi, nah ini gampang males, mager sama ya. Betul. Sama. Mager ya. Oke. Kayaknya semua perempuan sama seperti itu ya Kak. Iya, tapi kalau mager itu mah kalau menurut aku bisa karena males aja, tapi juga karena itu tadi mungkin bisa ya, ada masalah di tubuhnya, ada anemia. Jadi mungkin habis menstruasi dikuras itu ya, keluar semuanya. Ini pada wanita ya, rata-rata pada wanita. Oke. Nah, ini tadi kan kita ngomongnya wanita terus ya. Ini kenapa sih kok yang lebih rawan terkena itu cewek daripada cowok? Ini kenapa ini Mbak Del ya? Ya itu tadi Kak Ayu. Jadi karena cadangan zat besi pada wanita itu lebih sering dikeluarkan. Karena salah satunya tadi ya. Iya, kalau untuk pada laki-laki yang tidak ada menstruasi. Iya, benar-benar ya. Dia karena apa ya kalau laki-laki kadar HB-nya menurun itu ya? Kalau kadar HB-nya mungkin bisa jadi karena terinfeksi penyakit yang lain. Oh iya, mungkin benar-benar. seperti leukemia itu kan juga bisa penurunan HB, mungkin ada kelainan darah, atau mungkin pos kecelakaan, mungkin banyak keluar darah ya. Jadi akhirnya HB-nya menurun. Itu juga bisa. Atau proses pembedahan juga bisa. Habis operasi kayak gitu ya. Oke. Cuman kalau setelah tindakan-tindakan kayak gitu mungkin bisa dilihat, karena kan di rumah sakit ya. Jadi HB-nya terkontrol ya. Dilihat lah istilahnya, dilihat terus. Oke. Nah, ini kalau tadi kan sudah tanda gejalanya sih ya. Dan kalau untuk penyebabnya sendiri selain mungkin tadi karena menstruasi, itu apa sih Mbak Adel? Penyebabnya itu bisa jadi karena penghancuran sel darah merah yang berlebih. Bisa jadi kan karena yang dihancurkan itu terlalu banyak, akhirnya produksi dari HB-nya itu berkurang. Oh gitu. Juga bisa jadi kalau kelainan kehilangan darah itu kan seperti menstruasi, pembedahan seperti itu. Ya, itu sudah memang seperti itu ya. Oke. Bisa jadi juga karena penyakit atau kelainan darah, atau mungkin proses pembedahan seperti itu Kak. Yang sering seperti itu ya. Sering. Nah, ini kan kadang-kadang kita jumpai di sekolah-sekolah mungkin ya, di sekolah-sekolah. Tentunya nih Mbak Yu kan karena punya anak cewek nih ya. Jadi kayaknya di sekolah itu ada program. Nah, program pemberian tablet tambah darah. Nah, itu untuk pemberian tablet tambah darah itu sendiri yang benar gimana sih Mbak Adel nih? Kalau untuk pemberian tablet tambah darah itu
harus diminum setiap hari ketika menstruasi. Jadi misalkan menstruasinya selama 7 hari, berarti setiap hari berturut-turut selama 7 hari itu harus diminum 1 gitu. tablet. Sehari 1 ya? Iya, sehari 1. Lalu untuk kalau misalkan sudah hendak menstruasi itu bisa diminum 1 minggu 1 kali. Oh, cukup 1 minggu sekali. Itu khusus untuk remaja putri ya? Iya, khusus untuk remaja putri. Mungkin karena untuk apa ya? Mencegah itu tadi ya? Iya, mencegah dari anemia itu tersendiri. Oke. Mungkin kalau selain dari obat ini Mbak, dari makanan ada nggak ya? Iya, banyak. Kalau dari makanan itu sebenarnya yang paling mudah untuk meningkatkan kadar hemoglobin itu yang paling mudah itu dari makanan. Jadi kalau untuk dari makanan itu kan di sekeliling kita itu pasti mudah untuk dicari ya. Seperti mungkin daging itu daging kambing juga boleh, daging sapi juga boleh. Terus jeroan hati, yang penting bukan yang dimasak yang terlalu berlebih itu, jadi nanti akan menimbulkan zat yang lain. Oh iya, jeroan Jadi terlalu banyak dengan pengolahan asam yang urat ya. Iya. Terus ikan, kedelai dan kacang-kacangan. Oh, ikan bisa juga ya. Bisa. Oke. Terus sayuran daun hijau, mungkin sayuran ya warnanya hijau gitu. Bayem kayak boleh, gitu ya. Kangkung juga bisa. Terus dan rumput laut. Mungkin kan sekarang lagi ngetren sushi itu ya. Iya. Itu bisa ya ternyata. Iya, kan ada rumput lautnya juga. Oke, ya berarti selain dari tablet itu sendiri ya, tablet tambah darah, atau mungkin yang banyak di toko-toko dijual itu ya, yang merah-merah itu bisa juga dari makanan. Sebenarnya ternyata di sekitar kita itu banyak ya bisa nemui makanan-makanan untuk meningkatkan kadar hemoglobin ya. Iya, betul. Oke, jadi sebenarnya tidak harus mahal ya, kan kayak dari sayuran hijau boleh. Iya. Mungkin bayam itu kan bisa kita menanam sendiri di rumah. Iya. Atau kalau mungkin beli sayurnya beli di pasar itu juga nggak terlalu mahal ya. Satu ikat 2.000 Iya, ya. terus bisa dimakan satu rumah ya, Satu Kak Ayu rumah, ya. betul. Nggak harus daging loh ini sobat, nanti wah ini Mbak Ayu ini gimana nih, masa harus daging? Nah, ternyata ada lainnya. Rumput laut juga boleh. Nah, ini kayak rumput laut juga saya sering dapati itu di es buah itu juga kadang ada rumput lautnya itu. Rumput laut, Itu kan juga bisa ya. Jadi nggak usah bingung nih sobat asa, wah ini nyarinya di mana ya Mbak Ayu, bikin susah ini untuk menambah kadar hemoglobin ya. Dan tentunya tadi untuk yang istilahnya yang di rumah ya, bukan yang tadi waktu di rumah sakit yang harus mungkin kayak transfusi dan lain-lain tuh ya. Ini yang di rumah. Nah, untuk itu tadi kan sudah disampaikan ya faktor-faktornya. Untuk dampaknya yang diakibatkan ketika seseorang itu atau remaja putri kena anemia itu apa sih Mbak? Jadi mungkin untuk dampaknya itu macam-macam ya Kak Ayu ya. Jadi yang pertama itu bisa mengganggu kemampuan belajar. Jadi mungkin anak-anak itu kalau misalkan diajarin A gitu mungkin sulit untuk masuk. Gagal fokus kayak gitu ya. Gagal fokus. Terus yang kedua itu menurunkan kemampuan latihan fisik dan kebugaran tubuh. Jadi anak itu kelihatan seperti lesu gitu terus. Oh, jadi males ngapa-ngapain, olahraga males ya. Oke. Betul. Terus yang ketiga itu kapasitas kerja individual itu menurun. Jadi mungkin mau melakukan apa itu males kayak gitu juga. Oh iya ya, benar-benar sekali. Karena kan iya sih, karena sudah mulai 3L tadi ya, jadi mau ngapa-ngapain susah nih ya. Betul. Oke. Terus menurunkan fungsi imun atau kekebalan tubuh, mungkin anak ini sering sakit. Gampang sakit ya? Nah, gampang sakit. Mungkin ada temennya dalam satu kelas itu ada yang sakit, mudah untuk tertular. Seperti itu. Kena babil langsung deh, temennya ada yang babil langsung kena deh. Oke. Terus yang terakhir itu menurunkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh. Oh, jadi apa gampang panas itu ya? Iya, gampang demam. Gampang demam. Wah, ini bisa dicek ini ya, ibu-ibu, bunda, mama-mama yang ada di rumah. Mungkin kalau anaknya ini kok sering demam ya, tanpa ada batuk, pilek dan sebagainya, mungkin bisa salah satunya ya. Coba dicek ya, karena dampak anemia. Sekarang kalau untuk meriksa kadar HB itu sendiri itu bisa di mana sih Mbak Del? Mungkin kalau darah HB itu di klinik
yang ada fasilitas laboratoriumnya juga bisa. Di apotek juga bisa. Oh, bisa ya apotek ya. Apotek itu kayak mungkin diambil spesimen yang sedikit seperti kita cek gula darah seperti itu Kak Ayu. Ditusuk kayak pakai pulpen itu ya. Bisa di laboratorium. Jadi inget nih Mbak Adel nih, kalau kita mau donor darah itu kayaknya juga diperiksa kayak semacam itu ya. Seperti itu. Benar-benar nyambung ini Sobat Asa. Mungkin ini bisa juga dicek nih ya, kalau pengen tahu ya. Pengen tahu kadar HB-nya bisa ke PMI. Sekalian nanti kalau HB-nya bagus bisa donor bisa gitu donor ya. Iya, saya baru ingat ya. Jadi itu tadi loh, kalau pengen ngecekkan HB normal enggaknya bisa ke klinik, ke puskesmas ya, laborat atau apotek. Sekarang banyak. Istilahnya sekarang itu kayak enggak kayak dulu ya. Kita mau cek-cek itu susah, harus ke rumah sakit atau yang paling besar gitu. Ternyata sekarang di mana aja bisa. Lebih dimudahkan ya, karena teknologinya lebih canggih ya sekarang. Nah ini kalau sudah seperti itu atau jangan sampai seperti itulah. Ini kira-kira apa sih, mungkin ada pencegahannya atau tips-tipsnya ini Mbak? Untuk tipsnya itu untuk pencegahannya ya, itu yang pertama adalah meningkatkan konsumsi zat besi. Yang meningkatkan zat besi ini kan ada macam-macam. Mungkin dari sumber makanan tadi, mungkin dari patuh minum tablet tambah darah itu tadi. Ketika mens tadi ya. Terus meningkatkan pengetahuan. Jadi yang paling utama itu adalah meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau anak remaja mungkin kalau misalkan enggak tahu anemia, mungkin enggak, anemia itu apa sih gitu kan. Biasanya kalau mereka enggak tahu ya enggak udah ini benar harus melek informasi lah istilahnya. Itu berarti salah satu pencegahannya ya. Jadi mungkin nggak hanya anak-anak sih yang melek pengetahuan, mungkin orang tua ya. Orang tua juga sama ini Sobat Asa. Harus jadi banyak ya istilahnya. Iya betul sekali. Jadi nggak harus ibunya loh, ini bapak-bapak juga boleh. Kadang-kadang kan ini kalau pengalaman nih ya. Kadang-kadang itu sudah ada yang ngurusi, itu ibumu, mamahmu dan sebagainya. Mungkin sebagai orang tua dari ayah juga bisa ya. Boleh, juga boleh untuk istilahnya mengingatkan nih untuk anaknya. Coba sih kok anakmu sering lemas. Nah itu boleh ya. Dan salah satu menambah pengetahuan juga lewat Radio Asa FM nih Sobat. Nah kita kan setiap Selasa pasti datangin narasumber ya, dan tentunya tentang ilmu kesehatan. Jadi ini juga bisa buat nambah pengetahuan ya. Nambah pengetahuannya. Ada macam-macam nih informasi tentang kesehatan di setiap Selasa sore nih ya. Ini sebelum kita lanjut ini sudah ada yang gabung di live Facebook. Ada Mbak Didin nih sudah mengintip. Terima kasih Mbak Didin. Hai. Gimana ini sorenya? Ini Bu analis ya? Iya. Ini Ibu analis ini ya? Ibu analis ini sedang mengintip-ngintip. Ini Bu, HB-nya ini gimana ini ya? Dia bisa meriksa ya? Iya, bisa. Dia bisa meriksa HB-nya para pendengar nih, boleh ini ya? Boleh. Kalau mau langsung ke Mbak Didin aja. Langsung ke Mbak Didin. Nah itu tadi ya Sobat Asa ya yang punya remaja putri di rumah. Ini karena kan memang tadi dari awal sudah tak sampein banyak problem ya sebenarnya. Salah satunya ini kelihatannya sepele, anemia mah kayak gitu doang, ternyata efeknya efeknya seperti itu. Dan juga mempengaruhi kemana-mana ya. Kalau tadi kurang konsentrasi berarti di sekolah juga menerima pelajarannya kurang. Itu mungkin kalau anakku nilainya kok jeblok terus, sudah belajar mungkin ya bisa dicari bisa dicari dari sini, karena ya itu tadi ya karena kurang bisa jadi kurang konsentrasi. Terus waktu nerima pelajaran ngantuk. Lemes lemes bawaannya. Apalagi sekarang ini kan untuk gaya hidupnya itu kan enggak seperti dulu ya Kak Ayu ya. Mungkin anak-anak sekarang itu kan untuk mengkonsumsi sayur itu kan sulit ya. Betul ya. Lebih banyak ke junk food, fast food seperti itu. Nah ini mungkin Mbak Adel, ketika penelitian nih mungkin menemukan atau hal-hal yang unik, atau mungkin ada pasien yang gimana gitu, atau mungkin bisa diceritakan ketika penelitian ini gimana ini Mbak Adel? Kalau yang penelitian itu yang paling unik itu apa ya?
ya ketika pemeriksaan HB itu kan apalagi anak-anak itu sulit ya Kak Ayu ya. Oh enggak mau dicoblos, enggak mau ini. Berarti dicek langsung ya itu ya? Langsung dicek. Jadi dicek kadar HB-nya, kita lihat normal atau enggak. Kalau misalkan enggak normal kita masukkan ke dalam responden. Oh gitu. Gitu. Kalau yang untuk mungkin teman-teman yang anemia itu yang memiliki HB-nya kurang itu rata-rata ya seperti itu. Jadi kurang mengkonsumsi sayur rata-rata. Oh iya. Jadi mungkin juga menyepelekan anemia seperti itu. Iya ya, apalagi namanya anak-anak ya. Jadi kayak kurang apa ya, aware lah dengan hal-hal seperti itu. Betul. Karena kan sekarang banyak sekali makanan-makanan yang menggoda. Tapi nggak sehat ternyata ya. Terlalu banyak tepung, banyak pengolahan. Sekarang kan ini lagi gencarnya real food itu ya kan. Oh iya benar. Jadi kita harus makan makanan yang mungkin minim pengolahan. Tuh, yang direbus-rebus. Iya, direbus-rebus. Oke. Nah ini Mbak Adel ini tadi lupa ya. Oh sebentar, ada yang tanya nih dari Kak Ros ini. Apakah ada beda akurasi hasil ketika cek pada kapiler dan vena yang di lengan? Ini maksudnya gimana? Oh, yang dicek di apa ya? Yang dicetik gitu Cetik gitu ya, sama yang di vena itu ya, langsung di lengan itu apakah beda atau gimana ini kalau apa namanya istilahnya? Bener-bener. Ini Kak Ros gimana nih? Sehat nih Kak Ros di rumah, lagi ngapain ini sore-sore gerimis-gerimis ini? Enaknya ini kalau gerimis-gerimis rebahan ya Kak Ros, atau makan bakso nih Kak Ros? Sudah lama ini Kak Ros ya tidak ngumpul-ngumpul makan bareng ini ya. Oke, sebelum dijawab ini juga ada Mbak Ratih Laskar Pelangi absen. Terima kasih Mbak Ratih. Ini dari mana ini? Ini Mbak Ayu barusan kenal ini. Maklum nih Mbak Ayu cuman seminggu sekali. Wah. Seminggu sekali ke sini. Mbak Rati terima kasih, salam kenal. Kemudian tadi Kak Ros, iya nih Sobat Asen yang kangen sama Kak Ros juga ya. Kak Rosnya lagi semedi nih. Bumil ini ya. Iya Bumil. Monggo bisa dijawab Mbak Adel. Oke, kalau untuk keakurasiannya dari kapiler dan vena itu sebenarnya enggak terlalu banyak ya. Apa namanya perbedaannya ya? Jadi kalau untuk mungkin dari beberapa penelitian itu kalau yang vena itu 20,6%, kalau yang kapiler itu 19,5% untuk keakurasiannya. Jadi bedanya kan hanya beda tipis sedikit ya istilahnya. Mungkin beda koma kayaknya. Beda koma. Jadi kalau untuk dikatakan lebih akurasi yang mana, sepertinya yang lebih akurasi yang dari vena. Vena, oke. Gitu. Ya mungkin kalau yang dia pakai dicetik itu kayaknya mungkin sebagai awalan ya istilahnya, awalan untuk deteksi dini mungkin ya. Biasanya kalau pada anak dengan HB-nya terlalu rendah, yang paling rendah sendiri itu biasanya nanti akan dirujuk untuk cek melalui vena. Jadi untuk dipastikan iya memang gitu. Itu ya Kak Ros ya. Mungkin ini Bumil juga waktunya cek untuk cek HB juga nih, persiapan melahirkan nih Kak Ros. Mungkin nanti kalau mau periksa coba langsung diperiksa di apa namanya awal-awal, mungkin mau diperiksa pakai yang di apa namanya nih di jari di kapiler. Kemudian kalau sudah mau mendekati lahiran, oke deh langsung ke laborat saja ya. Itu ya Kak Ros. Kak Ros kirim emot senyum nih. Oke Kak Ros ya, gimana? Sudah terjawab ya ini ya pertanyaannya. Oke Mbak Adel, ini tak terasa sudah jam 4:07 ini nggak terasa ya. Nggak terasa ya ini ya. Mungkin sebelum kita tutup nih Mbak Adel, ada closing statement dulu dari Mbak Adel terkait tema kita di sore hari ini. Monggo. Untuk mungkin untuk remaja putri ya, mungkin untuk lebih aware dengan kondisi tubuhnya, mungkin bisa dicek atau mungkin patuh terhadap tablet tambah darah tersebut. Terus bisa juga menambah asupan makanan yang sehat seperti mungkin sayuran hijau seperti itu. Kalau untuk orang tua mungkin lebih diperhatikan ya, yang apalagi yang memiliki remaja putri ini seperti Kak Ayu ini ya. Benar. Nanti untuk lebih diperhatikan mungkin pada masa menstruasi mungkin bisa juga disiapkan tablet tambah darahnya, atau mungkin kalau misalkan
asupan makanannya. Gitu. Udah lebih ke itu aja sih Kak. Terima kasih nih Mbak Adel. Ini ngomong-ngomong tadi saya lupa ini Mbak Adel kemarin eskapnya. Wah, ini kuliahnya di mana nih? Tadi belum sempat diperkenalkan juga. Ya, kalau kuliahnya untuk eskapnya ini di Stikes Patria Husada Blitar. Ini berarti sudah selesaikah atau masih menjalani kuliah lagi nih? Ini masih profesi Kak Ayu. Oh, profesi. Jadi, pos wisuda S1 terus habis itu nambah profesi. Oh, masih ada lagi lanjutannya ya. Ada. Ini jadi Sobat Asa ini masih lanjut terus ini Mbak Adel untuk mengenyam pendidikan. Bahasanya orang lama ini, orang jadul ini ya. Dan ini semoga kuliahnya lancar ya Mbak Adel ya. Nanti bisa langsung. Gelarnya apa ini kalau habis ini? Eskap nurse ya. Oh, eskap nurse. Berarti sekarang masih eskap ya Sobat Asa habis penelitian tadi. Nah, ini lanjut ke nurse-nya. Semoga lancar nih Mbak Adel ya. Bisa kasih, segera lulus ini ya dengan gelar baru nih. Terima kasih Kak Ayu. Oke, ini juga yang sudah gabung di live Facebook. Mbak Ayu ucapin terima kasih. Ada Kak Ros, kemudian ada Mbak Didin, ada Mas Mukti, kemudian Arumi Bude, Mbak Ratih, Kak Dimas Aceng, Kak Cito SPD dan Kak Syamsul Hidayah SNPID. Terima kasih atensinya di sore hari ini ya bersama Mbak Ayu dan Mbak Adelia Dwi Novitasari. Oke Sobat Asa, ini ya sudah di penghujung acara, waktunya Mbak Ayu harus pamit undur diri. Terima kasih Mbak Adel, sama-sama. Ilmunya, sharing-sharingnya dengan pendengar setia Radio Asa. Dan jangan lupa nanti nanti kalau kita undang lagi harus mau ya untuk bagi-bagi informasi lagi. Oke ya Sobat Asa, itu tadi perjumpaan kita bersama dengan Mbak Adelia. Semoga mendapatkan manfaat khususnya buat kita para pendengar setia Radio Asa FM. Akhirnya Mbak Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Jangan lupa Radio Asa FM, sambung Selaksa Asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want,